Ini fakta sejarah, ngomong bil ilmi, ojo bil ngelamuni, ojo bil ngedabrusi. Jadi para sedulur, ternyata PKI itu adalah dalange para ternyata yang membunuh para ulama, para kiai, membunuh jenderal, ternyata dalange adalah habaib. Masya Allah. Gini mboten? Astaghfir. Para sedulur mawon, mereka membawa komunis itu dari Yaman Selatan. Lek panjenengan dugi teng Yaman mongko sampean tangleti, lek panjenengan tanglet Ba'alwi, mesti mereka menjawab mereka adalah Yahudi, banyak melakukan komunisme. Pada waktu yang namanya Ba'alwi niku para rasul aslinya dari Kaukasia. Gelar pahlawan nasional untuk Said Idrus bin Salim Al-Jufri atau lebih dikenal dengan Guru Tua kini telah memasuki tahap akhir. Dalam tahap akhir tersebut, pemerintah pusat meminta testimoni dari dukungan dari beberapa tokoh penting di Sulawesi Tengah. Pemerintah Kota Palu yang dibantu dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan sejumlah pihak lainnya telah melakukan pertemuan dengan pejabat Kementerian Sosial di Jakarta pada beberapa waktu lalu untuk membahas pengajuan usul penetapan Guru Tua sebagai pahlawan nasional. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Kota Palu menyerahkan dokumen pengusulan Guru Tua untuk dinobatkan sebagai pahlawan nasional telah diserahkan kepada Direktorat Pemberdayaan Sosial di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dokumen pengusulan tersebut juga telah diteliti secara teknis oleh tim peneliti dan pengaji gelar pusat TP2GP. Menurut Wali Kota Palu Hadianto Rashid, proses tahapan pengusulan Guru Tua untuk menjadi pahlawan nasional kini memasuki tahap akhir, di mana dalam tahap akhir tersebut tim pengusul diminta untuk menyiapkan video testimoni dan beberapa tokoh penting di Sulawesi Tengah untuk mendukung Guru Tua menjadi pahlawan nasional. Ada upaya yang terakhir ya, yaitu yang tersampaikan kepada kami dari tim adalah testimoni. Ya, testimoni daripada tokoh-tokoh masyarakat di Sulawesi Tengah ya terkait dengan perjuangan beliau. Dan insya Allah ini kita tengah upayakan untuk bisa secepatnya dirampungkan agar bisa memenuhi lagi dari beberapa syarat yang diajukan untuk dipenuhi dalam upaya penetapan Habib Idrus ya, bin Salim Al-Jufri atau kita kenal sebagai Guru Tua untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Wali Kota Palu mengupayakan agar proses pengusulan Guru Tua mendapatkan gelar pahlawan nasional dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Wali Kota juga meminta dukungan kepada seluruh pihak termaksud masyarakat untuk memberi dukungan usulan penetapan Guru Tua menjadi pahlawan nasional. Rizky Budiman, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Guru Tua yang ke-51. Seperti yang diketahui, Al-Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri atau yang biasa dikenal masyarakat Guru Tua adalah pendiri ormas keagamaan terbesar di Indonesia Timur yang ia beri nama Al-Khairat. Maka dari itu Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan jika Guru Tua layak diberikan gelar pahlawan nasional. Menurutnya Al-Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri ini sangat berjasa dalam bidang ilmu pendidikan karena dapat membangun salah satu lembaga pusat pendidikan Islam terbesar di Indonesia Timur. Di tempat yang sama, Gubernur DKI Jakarta juga mengatakan Guru Tua layak diberikan gelar pahlawan nasional di bidang pendidikan. Dari buku riwayat yang ia baca bahwa Guru Tua telah membangun 600 madrasah selama hidupnya. Untuk itu orang nomor 1 di DKI Jakarta ini menegaskan agar sekolah Al-Khairat lebih difasilitasi lagi untuk menunjang bekal masa depan anak-anak muslim ke depannya. Karena Al-Khairat merupakan salah satu wadah utama pendidikan keagamaan di Sulawesi Tengah bahkan se-Indonesia Timur. Saya pergi ke Sulawesi lalu kemudian teruslah ke wilayah timur. Banyak sekali bertemu dengan ternyata penyebaran umat Islam di timur itu banyak ulama-ulama alumni dari Al-Khairat Palu. Dan di Palu itu kalau kita naik pesawat mendarat di airport SIS singkatan dari Sayyidi Al-Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, seorang ulama besar dari Hadramaut. Mereka menyebutnya sebagai Guru Tua. Beberapa waktu yang lalu saya memposting ada perempuan pertama ahli usul fikih tamat dari Al-Azhar Kairo Mesir, namanya Profesor Gurunda Huzaimah Yanggu, Allahumma fillah warhamha. Di komen itu mereka tulis, ini adalah murid langsung dari Guru Tua. Guru Tua Sayyidi Al-Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Ulama besar dari Palu ini yang sudah mendidik umat di wilayah timur Indonesia, menunjukkan akidah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata perjuangan itu dilanjutkan oleh anak cucu beliau. Banyak sekali.
saya tidak dapat jelaskan satu persatu. Tapi ada 2 orang yang saya sudah bertemu langsung, bersalaman langsung, saya datang bersilaturahim. Yang pertama adalah Sayyidi Al-Habib Saqqaf. Tulisan Arabnya Saqqaf, tapi banyak berita menulis Segaf atau Sagaf. Itu hanya transliterasi saja. Dan beberapa hari yang lalu kita mendapatkan berita duka, saya sudah posting di Instagram bahwa telah kembali ke rahmat Allah. Kami ikut berduka cita guru kita semua, Sayyidi Al-Habib Saqqaf. Lalu kemudian ada salah seorang cucu dari Sis Al-Jufri, yaitu Profesor Dr. Sayyid Salim Al-Habib Salim Saqqaf Al-Jufri, masih di Jakarta. Saya alhamdulillah masih menyambung silaturahim dengan beliau. Saya ikut berduka cita. Setidaknya ada beberapa pelajaran penting. Saya ringkas menjadi 3 pelajaran. Yang pertama, bahwa ternyata kalau kita berbuat baik, menyebarkan agama Allah, anak cucu kita pun insya Allah salah satu dari mereka atau semuanya akan dijadikan Allah juga sebagai da'iyan ilallah, menjadi mengajak orang ke jalan Allah, wasirajam munira, menjadi cahaya terang benderang wilayah timur Indonesia, dari mulai Sulawesi sampai ke terus sampai ke Papua dengan alumni Al-Khairat. Datuk mereka, kakek mereka sudah meninggal, Sayyidi Al-Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, tapi cucu-cucunya sampai hari ini menerangi Indonesia. Murid-murid yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, mohon maaf, menerangi Indonesia, menyelamatkan dari kejahilan. Yang kedua, betapa orang meninggal dunia. Setelah meninggal habis semua, yang tinggal pusara. Kitab-kitabnya iya kalau disimpan di perpustakaan, kalau tidak hanya dimakan kutu saja. Tapi alhamdulillah karena mereka membuat lembaga pendidikan, maka tetap kekal abadi. Mari kita berhenti sejenak dan merenungkan apa sebenarnya yang terjadi di tengah masyarakat kita hari ini. Barusan tadi kita melihat ada sebuah fenomena yang cukup meresahkan, di mana penyebaran fitnah banyak sekali datang dari oknum-oknum yang mengaku katanya dia adalah seorang ulama dan berpenampilan seperti ulama. Akan tetapi mereka dengan mudahnya menuduh kelompok orang lain itu sebagai PKI dan penjajah. Bahkan katanya juga pembunuh para ulama tanpa adanya bukti yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalangan para habaib banyak sekali di masa lalu yang menjadi tokoh pejuang atau bahkan penggerak perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bahkan mereka adalah para pahlawan nasional di negeri ini. Tetapi oleh oknum ulama si Abbas ini dengan mudahnya mulutnya melontarkan tuduhan yang keji kepada para habaib. Ketika kita berbicara tentang sejarah, berapa banyak sih yang kita tahu? Mungkin hanya yang tertulis di buku-buku. Banyak sekali tokoh pejuang yang tidak tertulis, namun mereka ada dan sangat berpengaruh di masa lalu. Termasuk para habaib yang datang ke Indonesia jauh sebelum para penjajah itu datang. Dan ketika penjajahan berlangsung, para habaib juga tidak sedikit, bahkan hampir semuanya mereka ikut berjuang bersama pribumi Indonesia. Yang bahkan Indonesianya pun belum ada pada saat itu. Yang ada hanya kerajaan-kerajaan yang tersebar dari berbagai daerah. Dan para habib berbaur di sana bersamai peradaban di negeri ini. Dan sekarang, apakah layak kita membiarkan oknum-oknum ini mencemari nama baik para pejuang hanya untuk kepentingan politik sesaat dan kedengkian kelompok mereka saja? Apa yang mereka lakukan ini bukan hanya merusak citra individu, tetapi juga mengganggu persatuan bangsa. Sebuah tuduhan yang tidak berdasar, cepat atau lambat, pasti akan menimbulkan perpecahan di mana-mana. Apakah kita membiarkan hal ini terjadi, lalu anak cucu kita nantinya akan mewarisi kebencian dan fitnah keji mereka sebagai bagian dari sejarah kita nantinya? Saya rasa siapapun tidak akan menginginkan hal itu terjadi.